terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin kami terus untuk kami menggenapi rencana-Mu. Pimpin kami terus supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, kuasai kami, urapi roh, jiwa dan tubuh kami. Hati, pikiran, perasaan kami kuasai Tuhan. Buat kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Segala kuasa-kuasa yang coba merintangi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan, segala kuasa-kuasa itu, bahkan kutuk-kutuk keturunan yang coba menghalangi kami, yang coba merintangi kami sepakat, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Renyah Kau dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus kami, semua kami, bahkan keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, berfirmanlah Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Puji nama Tuhan, shalom. Kita bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa sungguh benar hidup kita ada karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, amin. Amin. Haleluya, itulah sebabnya kita ada. Kita ada karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Tuhan pelihara kita, amin. Tuhan selamatkan kita untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang lain. Yang percaya katakan amin. Tuhan selamatkan kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan selamatkan kita untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Haleluya, dan Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Setiap waktu, setiap hari, Dia terus berkarya dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang boleh melihat bahwa Yesus hidup di dalam kita. Amin, saudaraku. Bahwa Yesus benar-benar hidup di dalam kita. Itulah sebabnya Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang boleh melihat, dunia boleh melihat bahwa benar, ya, orang ini adalah pengikut Kristus. Orang ini adalah hamba Kristus. Amin, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan menyelamatkan kita untuk maksud dan tujuannya digenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita begitu saja untuk berdiam diri, untuk menjadi pajangan, ya. Bukan begitu maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan selamatkan kita, Tuhan angkat kita dari lumpur dosa, Tuhan bebaskan kita dari belenggu dosa. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita, melalui perbuatan kita. Melalui kehidupan kita sehari-hari. Orang harus melihat bahwa benar hidup kita adalah milik kepunyaan Yesus. Terang kemuliaan Tuhan memancar dari hidup kita. Itu sebabnya ketika kita bertobat, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau supaya hidup kita itu, Bapak Ibu sekalian, berbuah-buah yang lebat. Berbuah-buah yang banyak. Hidup kita ini diumpamakan sebuah pohon, sebuah tumbuh-tumbuhan yang harus selalu berbuah. Harus selalu berbuah. Sama-sama katakan harus. 1, 2, 3. Harus selalu berbuah. Karena Matius 3 mengatakan demikian ayat 10. Ya. Yohanes pernah mengatakan suatu firman yang Tuhan berikan bagi kita kepada Yohanes ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin, saudaraku. Harus menghasilkan buah. Ketika Tuhan menarik kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hidup kita bukan seperti itu. Bukan seperti tonggak mati. Bukan. Tetapi seperti tanaman yang harus bertumbuh dan menghasilkan buah.
Amin, saudaraku. Kalau nggak menghasilkan buah, firman Tuhan bilang, kapak udah tersedia pada akar pohon. Kalau tidak berbuah, akan ditebang. Akan ditebang. Dan dicampakkan ke dalam api. Ketika Tuhan, saudaraku sekalian, berbicara tentang buah, saudaraku sekalian, ini berbicara tentang kehidupan dan kematian yang kekal. Itu sebabnya anak Tuhan kalau diselamatkan Tuhan, Tuhan bukan main-main, saudaraku sekalian. Ya, bukan iseng-iseng, tetapi ada rencana Tuhan yang mulia. Seperti apa itu? Coba kita lihat. Yohanes 15. Haleluya. Saya tertarik sekali membagikan ini Bapak Ibu saudaraku sekalian. Bapak Gembala pernah membagikan ini akhir tahun 2023, persis akhir tahun. Ketika kita mau memasuki tahun 2024. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah apa? Apa? Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Apa saudaraku? Dibersihkannya supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku yang percaya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, firman Tuhan ini tegas mengatakan bahwa hidup kita haruslah selalu berbuah. Hidup kita bukan hanya sekedar berbuah. Hidup kita harus berbuah yang banyak. Harus berbuah yang banyak. Harus berbuah yang banyak. Hidup kita harus berbuah. Tuhan tidak mau hidup kita tidak berbuah. Kenapa? Firman Tuhan berkata demikian, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah apa? Dipotongnya. Dipotongnya. Saudaraku, hidup kekristenan harus berbuah. Harus berbuah. Kalau enggak dipotong Tuhan. Itu makanya kalau kita diselamatkan Tuhan, hidup kita harus berbuah. Seperti apa sih maksudnya buah itu, Pak? Buah itu dalam kekristenan saudaraku sekalian, sesuatu yang terpancar dari dalam keluar. Dimanifestasikan melalui perbuatan kita. Itulah buah. Sesuatu yang keluar dari dalam. Bukan yang dari luar nempel-nempel dalam hidup kita, bukan. Tetapi buah berbicara tentang sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar. Dari dalam hidup kita ini. Dari dalam keluar. Dan itu bisa dilihat dan dinikmati oleh setiap orang.
Itu buah. Dia harus dilihat. Dia harus bisa dinikmati oleh semua orang. Amin, saudaraku? Ya. Dia harus dinikmati oleh semua orang. Tidak ada pohon menikmati buahnya sendiri, enggak ada. Contoh pohon rambutannya kan, orang lain yang menikmati. Orang lain merasakannya, orang lain melihatnya, wow luar biasa buah ini. Aku harus menikmatinya. Begitu juga Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hidup kita harus berbuah. Sesuatu yang terpancar dari dalam hidup kita, keluar. Itu sebabnya, kalau kita tidak berbuah yang baik, firman Tuhan bilang di kitab Matius 3 tadi, Yohanes Pembaptis mengatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Sudah tersedia. Kalau tidak berbuah akan ditebang. Firman Tuhan mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Terjemahan lain mengatakan yang berhenti berbuah. Yang tidak berbuah, berhenti berbuah, dipotong. Dipotong. Itu sebabnya Tuhan mau hidup kekristenan kita, anak-anaknya menghasilkan buah. Bukan hanya sekedar menghasilkan, tapi Tuhan mau hidup kita berbuah-buah yang banyak. Amin, saudaraku. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, luar biasa. Setiap ranting yang berbuah apa? Dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Tahun 2024, seperti yang Bapak Gembala bagikan kemarin, di akhir tahun itu, bahwa tahun ini kita harus berbuah-buah yang banyak. Amin, saudaraku? Harus berbuah-buah yang banyak. Tapi bagaimana caranya? Izinkan Tuhan, biarkan Tuhan, relakan hati kita untuk dibersihkan oleh Tuhan. Izinkan hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Kenapa hidup kita harus dibersihkan oleh Tuhan? Karena firman Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yaitu Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus harus mengalir dari hati kita kepada banyak orang. Itu sebabnya Tuhan membersihkan hidup kita. Supaya apa? Supaya buah itu semakin hari, semakin banyak, semakin banyak. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh aku sudah ikut Tuhan, aku ibadah, aku setia aja. Gak bisa, saudaraku sekalian. Tetapi hidup kita dibersihkan. Seperti apa Tuhan membersihkan? Dulu tukang marah, sekarang gak marah lagi, amin. Supaya apa Tuhan membersihkan kita? Supaya kita tidak mengandalkan diri kita lagi. Supaya hidup kita terus bergantung harap kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Dibersihkan Tuhan. Dibersihkan Tuhan, disingkirkan Tuhan. Nih si Daniel ini harus dibersihkan ini. Ya, supaya enggak sombong dia ini. Supaya enggak jadi tukang marah-marah ini. Supaya enggak jadi tukang menyalu. Tahu tukang menyalu? Saudaraku, tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit mengamuk. Dinasehatin sedikit mengamuk. Ini harus dibersihkan. Itu makanya Tuhan mempunyai cara terhadap kita masing-masing bagaimana Tuhan membersihkan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh menghakimi orang lain, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena setiap hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi orang yang lagi susah. Orang yang sedang dalam pergumulan, jangan. Oh, dia ini tidak sungguh-sungguh, jangan, enggak usah. Biarkan Tuhan membersihkan diri kita.
membersihkan hati kita, membersihkan pola pikir kita, membersihkan karakter kita. Supaya apa? Supaya buah itu terus memancar, terus keluar dari dalam hidup kita. Izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Bagaimana Tuhan membersihkan hidup kita? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan membersihkan pola pikir kita supaya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan membersihkan hati kita supaya apa? Supaya kelakuan kita, perbuatan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Mengalir kasih, mengalir sukacita, mengalir kemurahan. Kemurahan hati, damai sejahtera mengalir dari hati kita kepada orang-orang lain. Amin, saudaraku. Kalau dulu pelit dibersihkan hati kita oleh firman, tidak pelit lagi. Kalau bicara tentang pelit, tidak ada yang aminkan. Amin, saudaraku. Dibersihkan Tuhan hidup kita. Dibersihkan Tuhan. Supaya buah itu terus keluar dari hidup kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku. Saudara, kalau berbicara tentang pohon, saudaraku sekalian, ya, dia memberikan nutrisi, makanan kepada setiap ranting-ranting, kepada daun. Supaya apa? Dia memberikan nutrisi dari akarnya. Supaya berbuah. Supaya pokok itu, ranting itu, cabang itu tetap hidup. Itu makanya kita harus melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus menyatu dengan Tuhan. Kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, kita tidak dapat sumber nutrisi, kita tidak dapat makanan, kita tidak dapat sumber kehidupan, saudaraku sekalian, karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Itu makanya kita harus melekat kepada Tuhan. Akulah pokok anggur, ayat 5. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau hidup kita tinggal di dalam Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, dia berbuah banyak. Tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Enggak pernah. Saudaraku, buah berbicara tentang perbuatan baik. Buah berbicara tentang berkat. Tapi apa yang menjadi tujuan Tuhan? Supaya kita berbuah-buah itu. Ada, saudaraku sekalian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau kita melekat kepada Tuhan, saudaraku sekalian, kita terus berbuah. Kita tidak berhenti berbuah. Kalau kita berhenti berbuah, firman Tuhan katakan, apa? Dipotongnya. Dipangkasnya ranting itu. Dipotongnya. Haleluya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin, saudaraku. Enggak bisa berbuat apa-apa. Saudara mau melakukan yang baik. Saudara mau melakukan yang baik. Saudara mau melakukan yang baik. Aku mau berlaku yang baik untuk keluargaku. Aku mau berlaku yang baik untuk orang lain.
tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak melekat kepada Kristus. Kalau kita tidak menyatu dengan Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang selalu aku lakukan pasti yang tidak baik. Kenapa? Karena nggak mau melekat. Nggak mau menyatu dengan Kristus. Coba perhatikan. Kita ingin lepas hidup kita yang lama ya. Kita ingin lepas dari sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik. Tapi nggak bisa. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau kamu tidak melekat dengan aku, kamu, coba ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar, saudaraku sekalian. Jadi Tuhan gak main-main ketika Tuhan mengatakan kamu harus berbuah. Kenapa? Karena ini menyangkut kehidupan yang kekal dan hukuman yang kekal. Ya Pak Pendeta, yang penting aku datang aja. Gak bisa begitu saudaraku sekalian. Kalau kita sudah mengenal Kristus, kita harus berbuah yang banyak. Kenapa demikian? Kalau enggak kita dicampakkan ke dalam api. Kita dipotong, kita terpisah dengan Tuhan. Itu makanya kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Harus melekat kepada Tuhan. Tuhan mau hidup kita berbuah-buah yang banyak. Amin saudaraku. Amin. Biarlah tahun ini adalah tahun kelimpahan. Berbuah-buah yang banyak. Amin. Panen raya. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, apa saja, apa saja, apa saja. Amin saudaraku. Yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan, kepastian yang daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Tinggal di dalam aku. Firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya kita mengikuti pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan. Tetapi banyak orang Kristen membalikkannya. Enggak mau tinggal di dalam Kristus, enggak mau hidup dalam pengajaran firman, mau minta apa saja. Akhirnya salah meminta, salah berdoa. Salah. Tuhan berikan aku suami baru. Padahal masih ada suami di sampingnya. Salah berdoa kenapa? Karena nggak mau tinggal di dalam Kristus. Nggak mau tinggal dalam pengajaran firman. Tuhan berikan aku istri baru. Salah berdoanya, salah memintanya hatinya. Kenapa? Karena dia nggak melekat. Yang dimintanya jadi aneh-aneh. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, pengajaran Kristus tinggal di dalam kita, Tuhan bilang, minta apa saja. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita menyatu dengan firman, hidup dalam firman, yang kita minta pasti sesuai dengan firman. Amin saudaraku. Amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, apakah tujuan Tuhan supaya kita berbuah banyak? Apakah tujuan Tuhan membersihkan hidup kita? Dibersihkannya setiap waktu, dibersihkannya setiap hari. Apa tujuan Tuhan? Supaya Bapa dipermuliakan. Enggak ada yang lain. Itulah sebabnya Tuhan bilang di Matius 5 ayat 16 kalau saya tidak salah. Ya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang.
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan mau Dia dipermuliakan. Dia selamatkan kita, Dia ciptakan kita. Dia mau Dia dipermuliakan. Orang lain melihat dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Mungkin gak orang berdosa? Mungkin gak orang yang tidak mengenal Tuhan mempermuliakan Tuhan? Tidak. Itu sebabnya buah itu harus terpancar keluar dari hidup kita. Terang itu harus terpancar. Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa itu melihat perbuatan kita dan dia mengaku benar. Mereka ini adalah pengikut Kristus. Berbeda. Berbeda. Inilah yang benar. Perbuatannya benar. Inilah orang yang benar-benar pengikut Kristus. Satu kesaksian Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Satu ketika seorang ibu lagi menunggu anaknya di rumah sakit. Ya saudaraku sekalian, kemudian datang orang dari, ya kan ada yang bilang begini, kami mau berdoa. Bolehlah kami berdoa. Lalu ibu ini yang menjaga anaknya bilang begini, dari mana kalian? Dari pelayan mana? 3 orang datang. Dari pelayanan mana? Kalian dari pelayanan mana? Oh, kami enggak di bawah gereja manapun. Kami mau berdoa aja untuk orang. Oh, dia bilang begini ibu ini, saya ini dari Gereja Barigas. Kami ini dari Gereja Barigas. Lalu orang itu bilang, oh kalau dari Barigas sudah aja. Gak usah aja kami pergi aja. Ini kisah nyata saudaraku sekalian. Kenapa? Karena dia sudah melihat, sudah mendengar. Di Barigas itu berbeda. Senyumnya berbeda. Walaupun perutnya maju ke depan, berbeda. Itu maju ke depan karena sukacita, karena damai sejahtera. Berbeda senyumnya. Berbeda. Mereka sudah mendengar. Bukan karena diusirnya orang itu, pergi sana kami dari Barigas. Bukan seperti itu, bukan. Kalau kami ini dari Barigas Pak, Bu. Oh, kalau dari Barigas ya udah. Kami pergi aja pulang aja. Dia datang keliling-keliling ke kamar lagi yang lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan Dia mau membersihkan hidup kita hari lepas hari. Supaya apa? Supaya buah itu terpancar. Jadi izinkan Tuhan membersihkan hidup kita, amin? Amin? Supaya buah itu tidak ada yang menghalangi. Dihalangi oleh kesombongan. Dihalangi oleh kebencian. Dihalangi oleh sakit hati. Dihalangi oleh dendam. Amin saudaraku. Izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Kalau kita mengalami sesuatu hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, percayalah Tuhan sedang membersihkan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita semakin menyatu, semakin melekat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan mengajar kita, Tuhan melatih kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berbuah-buah yang banyak. Supaya orang lain merasakan Kristus di dalam hidup kita. Supaya orang lain melihat Kristus dalam hidup kita. Supaya orang lain juga menyembah Kristus melalui kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Buah adalah sesuatu yang terpancar dari hidup kita. Dari dalam hidup kita
keluar. Dan itu harus dilihat oleh orang banyak. Dan itu harus dinikmati oleh orang banyak. Saudaraku, izinkan Tuhan membersihkan kita. Izinkan. Tinggalkan semua yang lama. Lepaskan. Kalau Tuhan mengingatkan kita, enak. Kamu gak boleh marah. Kamu gak boleh sombong. Kamu gak boleh tinggi hati. Kamu jangan lagi mabuk. Judi. Amin, saudaraku. Tapi Pak, aku ini sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Orang lain gak lihat bedanya sama orang dunia. Aku kalau usaha lebih baik sama orang dunia, Pak Pendeta. Kenapa? Orang Kristen gak bisa dipercaya, Pak Pendeta. Kenapa begitu? Lebih baik saya berbisnis sama orang dunia, Pak Pendeta. Tidak ada bedanya. Tapi Tuhan mau supaya hidup kita berbeda. Izinkan Tuhan. Kalau ada air mata hari ini, biarlah itu membentuk hati kita. Supaya kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kita tidak salah mengambil keputusan. Itu tuh sebabnya Tuhan bersihkan kita. Tuhan bersihkan kita. Tuhan bersihkan kita. Tuhan bersihkan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin banyak berbuah. Amin, saudaraku? Berbuah. Tujuan Tuhan mau membersihkan kita supaya kita berbuah-buah yang banyak. Supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Melihat perbuatan kita yang baik. Dan mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Wow, dulu orang ini tukang mabuk, sekarang enggak lagi. Amin, saudaraku. Dulu tukang marah-marah. Tersinggung sedikit, asin sedikit masakannya, marah sama istri. Kalau soal uang berkelahi di rumah, sekarang enggak lagi. Amin. Amin. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Amin, saudaraku. Buah itu mengalir terus. Dapat dinikmati oleh istrinya dan anak-anaknya. Buah itu terus mengalir. Buah itu terus mengalir. Dari generasi ke generasi. Itu makanya kita harus mau dibersihkan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Supaya anak cucu kita diberkati. Haleluya. Amin, saudaraku. Siap? Dibersihkan oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Tahun ini Tuhan mau supaya kita berbuah-buah yang banyak. Jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Itu maunya Tuhan. Hidup berbuah yang banyak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Perbuatan kita mencerminkan Kristus. Perbuatan kita mencerminkan sifat-sifat Kristus. Orang lain harus melihat terang Kristus, buah pertobatan, buah Roh Kudus. Orang lain harus melihat dan merasakan itu dalam hidup kita. Supaya Bapa kita dipermuliakan. Mereka mempermuliakan. Mereka melihat bahwa benar dia adalah murid Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, aku yang banyak. Tahun 2024 ini Tuhan, kerjakanlah itu dalam hidupku. Aku relakan hatiku. Aku
Aku relakan hatiku. Aku relakan hatiku untuk dibersihkan. Supaya aku melekat terus. Bagaimana caranya kita melekat kepada Tuhan? Dengan bersekutu, dengan berdoa kepada Tuhan, dengan melakukan firman-Nya. Tidak ada yang lain. Bersekutulah dengan Tuhan. Tinggallah dalam hadirat-Nya. Lakukanlah perintah-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Hanya ini Tuhan. Yesus, kami tahu Tuhan, ada pergumulan yang kami hadapi, ada tantangan yang kami hadapi. Mungkin anak-anak